meskipun fakta dan pasti sekarang sudah tidak layak lagi kita sebut ilmu pasti. Kenapa? Karena nggak ada yang pasti kok. Itu persoalannya. Nah, jadi akhirnya juga ada satu paradigma baru, ya saya sudah lama juga sih, bahwa mempelajari tasawuf, mempelajari akidah itu harus dibatasi, tidak boleh terlalu mendalam, sebab nantinya rawan dengan kemusyrikan. Dan yang jadi contoh itu adalah Al-Hallaj yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yang kita sebut dengan aliran panteisme, ya wahdatul wujud itu. Ya gimana ya? Menurut Anda Hallaj salah nggak? Imam Ghazali ya pernah berfatwa, kalau saya seandainya sezaman dengan dia, saya pasti akan membelanya. Jadi sebetulnya kasus dibunuhnya Hallaj ini kasus politis masalahnya, bukan kasus akidah. Ujungnya politik. Bahwa korban politik itu zaman dulu banyak banget orang dihukum mati. Fitnah, perempuan dibayar kasih duit, ngaku meteng, canda, pengadilan langsung rajam. Begitu, itu banyak. Jadi hukum ini itulah krisis konstitusi yang terjadi seperti di Romawi juga kan, yang berakibat pada hancurnya negara itu sendiri. Karena sudah rakyat sudah tidak pernah, sudah hilang rasa cinta kepada tanah airnya itu. Iya. Jadi jangan Anda beranggapan bahwa dulu itu lebih adil dari sekarang. Tidak. Sekarang lebih adil, ada hak menjawab sekarang. Ya kan gitu. Hak untuk minta nasihat hukum, hak untuk pengacara kan begitu dan sebagainya. Ya kan begitu. Ada tahapan-tahapan manusiawi. Sampai putus juga ada naik banding. Ya kan begitu. Iya, dulu mah nggak ada. Tok ya, sundal tunggal, ada. Padahal fitnah saja, banyak sekali politis. Kan gitu. Bahwa sang penguasa itu bisa saja membunuh oposisinya itu dengan macam-macam liku-liku. Bisa kan? Iya, gampang. Makanya jadi ujung-ujungnya mah ya likulli syai'in masyiah juga. Dulu ada masyiahnya, sekarang juga ada masyiahnya. Yang paling gawat lagi adalah, yang sangat kecewa lagi adalah ketika orang Islam beranggapan bahwa perbudakan itu tidak dilarang dalam Islam karena tidak ada nas Al-Quran dan tidak nas hadis yang mengharamkan perbudakan. Jadi yang mengharamkan perbudakan itu adalah Abraham Lincoln. Dia bukan mujtahid, tidak boleh diikuti. Jadi dalam pikirannya sekarang ini boleh beli manusia tuh. Bisa. Apa? Pembubaran budak tidak bisa. Oh, tidak sah gitu. Oh, jadi Abraham Lincoln itu inkonstitusional. Jadi harus ada, boleh ada gitu. Nah, itulah. Apa saya nggak kecewa? Apa tidak mempermalukan kita itu? Oh, umat Islam mempermalukan perbudakan tuh. Nah, itu sama. Ya sampai sejauh itu. Ya karena di Al-Quran nggak ada. Ya kenapa? Kenapa gitu? Sekarang umat manusia seluruh dunia sepakat enggak bahwa perbudakan itu tidak manusiawi dan harus dihabisin semua itu perbudakan, harus dilarang. Sepakat kan? Menggunakan langkah diperlukan yang ngangkat sih. Ya, tidak boleh dong kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dalam Al-Qurannya. Kok alasannya? Jadi begini, kita kembali. Kalau urusan syariatnya belum selesai, kita masih punya praduga-praduga bahwa ketidakadilan adalah wajar dalam Islam. Bagaimana Anda bisa mencintai Allah yang maha adil ketika Anda masih ada dugaan bahwa syariatnya sangat tidak adil? Apa tidak terjadi kontradiksi di sini? Ya iya dong. Ini kita didorong, dipaksa oleh akidah yang kita pegang. Masa Allah nggak adil? Si pribin mana nih? Mau si nganggur boleh loro, si jungkir malik oleh setengah, oleh siji. Adil mana? Di
sini persoalannya. Waktu bagi waris, anak pertama pengen oli akeh. Alasannya nyong kita mah ngerewangi makaya. Sing bungsu pengen oli akeh, kita mah dulung warung badog dunya wong tua ki. So, mana yang benar? Ini saya bicara nih, saya bukan kodi, bukan menghukumi. Ini berwacana. Paham bikin ki? Saya bukan hakim yang ngetok palu bahwa kamu warisan barang siapa yang menghukumi laki perempuan sama adalah kafir. Yang menghukumi sahabat, saya bukan hakim, bukan apa sih. Saya berwacana supaya kita yakin betul bahwa Allah Maha Adil. Nah, ketika ketidakadilan adalah satu keharusan yang diterima, nah, gimana konsekuensinya itu? Sedangkan keadilan dan supremasi hukum ini dua unsur yang sangat substantif dalam syariat Islam. Dan iya, fundamental yang substantif. Nanti kalau fundamental nanti fundamentalis lagi nanti Kaderman yang ngomong tertuduh mana fundamentalis yang mana Kaderman kan integris mana ekstremis ya fundamentalis integris ekstremis dia punya definisi berbeda tapi ya tujuannya mah pada ada orang-orang yang ini. Nah itu kan jadi persoalannya nanti perintah untuk menerapkan keadilan ini sangat ditekankan dalam agama Islam. Ya kan begitu. Jadi saya nanya sekarang, hukum waris ini bersifat lokal apa universal? Universal. Di mana-mana. Kalau begitu berarti tradisinya harus disamakan juga dong supaya adil. Ya yang dirubah jangan Al-Qur'annya, tradisi yang dirubah. Ayo bersama saya sekarang kita ikrar bersama, kita rubah tradisi kita. Anak perempuan tidak boleh diperes. Ayo. Sira sing basuh popok bagian sing liwet sing berjang pasar. Teks Al-Quran berkaitan seperti para mustahil dan jelas 8 ayat wasiat itu dinasah oleh ayat warisan. Oleh karena dinasah oleh warisan maka wasiat tidak diperlakukan. Nabi kalau wasiat tak diwarisi karena bersembunyi seperti itu. Ternyata mustahil kita memperbolehkan wasiat keberadaan. Wasiat jalan, warisan jalan. Iya. Anak wali warisan. Di wasiat bisa. Wasiat sama nih. Iya. Padahal nggak bilang lah wasiat tali warisin. Jadi ngelawan, bikin gue. Karena mustahil dia ngomongnya kita gitu. Ini jadi masalah. Iya. Iya kalau anak mah sebetulnya kan otomatis mendapat warisan pasti kan. Wasiat itu untuk secara haroid tidak mendapat warisan. Umpamanya ponakan, ya kan gitu. Anak angkat yang dia berjasa juga. Sing awit cilik tak openi. Walah melu belenak bareng, melu enak bareng kan gitu ngerewangi bertahun-tahun ngawula. Masa kita mati bloling. Kalau baginya kita masih butuh. Ya sekolah bakal kita mati di tanah ya sana 2 hektar kanggo anak angkat itu kan wasiat. Barang pengertian wasiat itu bergeser kan gitu. Apa itu? Kalau mati kita dari perkembangan wasiat, kalau itu bukan wasiat. Ya makanya, jadi ujung-ujungnya kalau kita secara terminologis tidak diselesaikan dengan betul, kesananya salah semua. Kalau itu namanya bukan wasiat, itu namanya tausiah, ya, rekomendasi, ya, pesan. Kalau saya mati, minta dikubur di Mekah. Sekarang berapa biaya mengangkut mayat dari Jakarta ke Jeddah itu? Dan berapa banyak urusan dengan kerajaan Saudi untuk meminta izin dikubur di apa kuburnya itu? Di Ma'la.
ada perizinannya yang khusus dan tidak bisa. Yang menanggung siapa? Ketika masih menggunakan harta biaya orang yang hidup, ya bukan wasiat. Wasiat itu kalau milkut tam, ya dia berhak untuk menyerahkan menggunakan mutlak. Itu namanya wasiat. Sekarang begini, ada mesin di depan tuh ada tanah lumayan buat parkiran. Dia pesan sama anak-anaknya, tolong tukuen tanah kunku, ngomong berulang tolong dibeli, kang untung mati. Ya bukan wasiat itu, tanahnya siapa lagi? Iya kan wasiat itu ada pintar, kayak apa? Baru wasiat. Makanya. Sampai terjadi, ini makam nih dibongkar karena dulu dia mengatakan saya kalau mati minta dipendemnya di Sunan Gunung Jati. Ternyata dipendem di Pronggol, dibongkar manusia. Dia menunggu setelah sekian tahun, setelah sudah tidak bau, tinggal dibongkar dipindah. Dia mengatakan wasiat, berarti kan nggak tahu mana wasiat. Iya, ada wasiat kayak apa? Seperti ngomong pada majid, kapan mati? Ini wasiat. Ya iya, pada hak pribadi seseorang. Jadi ujung-ujungnya adalah buntenin mah. Jadi kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan. Tidak relevan, tidak mengatakan tidak relevan, tidak. Ini kita lagi membahas bahwa pada tradisi yang berbeda, kan begitu, dirasakan ada sesuatu yang tidak adil. Saat tidak orang merasakan ketidakadilan itu. Nah sekarang saya nanya, kenapa anak laki-laki dapat 2 bagian? Apa enggak ada reasoningnya? Ada alasannya? Ada alasannya enggak? Lizakari mislu hadzil itu ada alasannya enggak? Atau urusan dogma? Sudah sangat luar biasa sekali. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapat waris, setelah Islam mendapat waris, itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke, kita bicara begini. Jadi biar paham. Ini sangat krusial sekali persoalannya. Saya melihat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai Rasul ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakatnya. Ya, tatanan sosial dibangun berdasarkan wahyu, dan Nabi tidak pernah berkata apapun kecuali berdasarkan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita bicara tentang tatanan sosial adalah persoalan demokrasi, persoalan keadilan, kesetaraan, keamanan, kebersihan, pendidikan, segala macam lini kehidupan. Itu semuanya menjadi garapan. Menurut Anda, dalam jangka waktu 23 tahun Nabi ini membenahi ya konsep membangun peradaban baru ini, menurut Anda bisa nggak terselesaikan dalam 23 tahun secara tuntas? Selesai nggak kira-kira ngurusin dunia itu 23 tahun? Itu. Sehingga akibatnya adalah sampai beliau meninggal ini masih banyak persoalan-persoalan yang pending. Itu pending kok. Artinya tidak terbengkalai ya, tapi diagendakan kepada sahabatnya untuk melanjutkan. Tapi stream lainnya sudah ada. Juga semangat. Ya. Dan keadilan. Sebab bagaimanapun dia manusia kok, dan harus mati, iya kan? Dia bukan malaikat sih, bukan jin, dia manusia seperti kita. Yaqulu wa yashrabu wa yamshi fil aswaq. Ya, biasa masuk keluar pasar sama seperti kita. Dan beliau sendiri juga dalam usia 63 tahun
kematiannya juga karena diracun oleh perempuan Yahudi. Ya kalau kita berandai, kalau nggak diracun mah ya belum mati. Ya kan gitu, pakai bahasa dunia kan gitu. Banyak persoalan-persoalan sebetulnya yang tuntas itu baru sangat sedikit. Yang lain masih menjadi agenda kerja, menjadi program kerja yang belum dituntaskan. Yang tuntas itu baru final itu adalah perjudian, minuman, itu langsung final. Innahu min amalis syaitan fajtanibu. Bagaimana cara Nabi merubah tradisi-tradisi buruk itu? Tidak seperti membalik telapak tangan, tapi melalui proses panjang, bahkan bargaining punya nih. Ya, mengalihkan perhatian masyarakat, membangun alternatif baru yang lebih produktif, ya kan, sehingga mau meninggalkannya. Maka terjadilah pembangunan masyarakat itu dilaksanakan secara gradual, sehingga Al-Quran pun turunnya juga gradual. Nuzil Al-Quranu munajjaman, itu gradual. Kok dipahaman yang gradual yang selama. Sehingga ketika itu Rasulullah melihat bahwa perjudian dan mabok-mabokan sudah tidak sejalan dengan Islam. Pada posisi masih lemah, dia tidak berkomentar, tidak melarang, hanya ya masih bahasanya halus, ya ada baiknya juga sih, tapi ya ketidakbaikannya juga ada juga, mungkin ya lebih besar ketidakbaikannya. Makanya ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima manafi'u linnas, mereka bertanya bahwa tentang arak dan judi, katakan bahwa di situ ada banyak manfaat untuk manusia. Nggak usah diurai manfaatnya, nanti kehabisan waktu. Wa ismuhuma akbaru min nafihima, tetapi dosanya lebih besar. Maksud itu sebesar hanya menurunkan dua, ada baiknya ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Setelah itu, setelah kokoh, ya posisi semakin kokoh, melangkah maju, ya kan begitu. Arak tidak kami larang, tapi kami melarang tolong jangan sholat sambil mabok. Berarti mabok masih boleh, tapi yang dilarang pada waktu sholat saja. Wala taqrabus salata wa antum sukara, itu belum melarang, ya kan begitu. Setelah mapan lagi baru innahu min amali syaitan fajtanibu, rijsu min amali syaitan, itu kotoran amal syaitan, maka jauhilah. Itu baru final, itu kemudian setelah banyak pertimbangan baru diharamkan. Itu final, sudah selesai. Yang lain masalah seni, masalah budaya, masalah gotong royong, masalah keadilan, masalah sistem keamanan segala macam, ya belum selesai dong. Ini kehidupannya kan disembur oleh generasi dan generasi. Ini kehidupan kan begitu, sadar nggak begitu tuh? Di dalam perbudakan juga sama. Nabi memberikan contoh dulu tanpa komentar. Yang penting dia beli budak, bebasin. Beli budak, bebasin. Oke? Bilal termasuk, Yasir bin Ammar dan sebagainya. Banyak lagi, termasuk Zaid dan sebagainya. Low battery, please charge. Budak bebasin lah itu. Kenapa? Karena Nabi nggak cocok dengan perbudakan nih. Nggak suka. Dan itu tidak manusiawi. Masa manusia dibeli, dijual, ditukar kayak kambing aja, gimana? Low battery, please charge. Pertimbangan apa Nabi tidak melarang perbudakan? Pertimbangannya karena masalah perbudakan adalah persoalan internasional yang berlaku di mana-mana. Nah, kalau Islam melarang perbudakan, itu artinya bunuh diri.
paham nggak? Jadi ada resiprokal, ada imbal balik, harus ada kerjasama yang sifatnya kesepakatan yang bersifat multilateral. Oke? Melangkah lagi, setiap tindak kriminal hukumannya dikaitkan dengan fakku raqabah. Udah melangkah, semakin dikurangi pelukun. Tujuannya apa ini nanti akhirnya? Tujuannya apa? Tujuannya apa Nabi ini? Dipahami nggak? Masa boleh paham-paham ya? Sudah dibikin aturan baru bahwa seorang budak boleh menebus dirinya. Prosesnya, prosedurnya mengajukan permohonan kepada majikannya bahwa saya ingin merdeka dengan cara menebus berapa harganya. Namanya mukatabah. Dan Islam Al-Quran mewajibkan kepada majikan yang mendapat permohonan dari budaknya untuk mengabulkannya. Fakatibuhum in alimtum fihim khairah, dengan persyaratan kalau budak itu layak untuk hidup mandiri, artinya tidak perlu dilindungi oleh majikannya, bisa usaha sendiri, masih muda, masih kuat. Kalau sudah jompo ya kesian dong, masa suruh mati di jalanan dikeluarin begitu, ya lumayan lah, dikasih makan imbalannya nyuci piring barangkali kan gitu. Udah, dari mana mereka dapat? Dialokasikan dari uang zakat. Wa fir riqabi itu untuk membantu budak-budak yang ingin merdeka. Kemana tujuan Rasulullah ini? Kemana tujuannya? Membebaskan perbudakan. Belum sampai final melarang keburu meninggal dunia dulu. Ini krusial sekali. Beli terima wong Islam ini bahwa keburu mati dulu tuh nggak mungkin. Sebab al-yawma akmaltu lakum. Nah itu persoalannya. Dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Bikin sih. Kursen di mana? Mereka meyakini bahwa Nabi itu dipanggil pulang tuh karena sudah sempurna. Nah di sini persoalannya bahwa kita tidak sependapat bahwa kehidupan itu pernah ada sempurnanya. Kehidupan nggak pernah ada sempurnanya. Iya kan? Ya kapan sempurnanya? Tapi akmal tuh. Nah di sini kesalahpahaman terminologis lagi. Bahwa akmal itu bukan sempurna. Apa isim fa'ilnya apa datang? Mukmilun itu apa? Sama nggak dengan kamilun? Ya beda dong. Bahkan mukmilun mangan ke kada tulung pulukan maning ke, ya jadi buang. Akmil artinya dientokaken di perkatakan, aja dibuang mubazir. Bahkan kamilun, ya. Nah di sini pemahaman terminologi dari sisi konjugasi itu tidak difahami. Punten ini mah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah itu gara-gara kusempurnakan. Padahal mah telah kucukupkan. Artinya tugasmu hai Rasulullah sudah cukup sampai di sini. Persoalan yang masih terinventarisir, yang masih teragenda, nanti dilanjutkan oleh sahabat-sahabatmu. Kamu sudah selesai, ya kan itu, memasang fondasi-fondasi itu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Itu kan seperti itu. Jadi perbudakan haram enggak? Ya kalau berdasarkan nas Al-Quran ya tidak ada yang jelas mengharamkan. Tetapi langkah-langkah yang dilalui Nabi, kenapa Anda tidak mengambil kesimpulan? Dan yang lucu ini adalah dalam peradaban Islam, dari mulai Daulah Umayyah, Daulah Fatimiyah, Daulah Asbaniyah, Daulah Abbasiyah, ya kan, sampai Daulah Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, itu perbudakan berlanjut sampai tahun 60 di dunia Islam nih.
Dan di Saudi sendiri membebaskan budak tahun 60 itu pokok dipaksa oleh Amerika. Kenapa umat Islam sekian kurun waktu tidak ada yang menyimpulkan bahwa perbudakan adalah haram? Dan di sini persoalan. Nah, ini persoalan. Jadi artinya bahwa dalam mengkodifikasikan hukum pun di situ diatur oleh kepentingan. Bukan juga, ya, apa? Kepentingan. Nggak bisa dihindari bahwa kepentingan itu tidak bisa dihindari, selalu ikut bermain. Anis kulli wali zaika ilayyal masir. Kita bersyukur kepada orang tua itu berdasarkan perintah Allah.